kemarin saya sudah panaskan ini air, kemudian hujan adalah berkah bagi kebun saya, juga bagi kebun sahabat. Dalam musim hujan ini, nitrogen melimpah. Sahabat yang biasanya tanamannya kurang hijau, jadi hijau. Semua di sekeliling kita pun menghijau seperti itu. Nah, akan tetapi di sini seperti biasa, hukum alam itu mendatangkan hal yang positif, biasanya berbarengan dengan hal yang negatif seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak sahabat untuk mensyukuri karunia dari yang di atas, yang Maha Pencipta, berupa limpahan hujan yang begitu deras. Di tempat saya saat ini sudah lumayan deras. Pagi, siang, malam itu hujan terus seperti itu. Nah, karena tapi di sini banyak sahabat yang mulai sedikit tanda kutip mengeluh seperti itu. Saya pun di masa lalu seperti itu. Ketika awal-awal saya belajar berkebun, ketika musim hujan, saya berharap hujan. Nah, ketika pertengahan musim hujan, ketika curah hujan makin meninggi, berbarengan banyak sekali kemudian hama-hama yang mulai muncul. Nah, di sana saya mulai mengeluh. Aduh, hujan terlalu deras, gara-gara hujan tanaman saya rebah, gara-gara hujan tanaman saya banyak hama, banyak busuk batang, kemudian bakteri yang menyerang daun, dan banyak lagi sederet penyakit, termasuk juga yang paling umum yaitu antraknosa atau pate. Nah, pate ini jangan salah, bukan hanya menyerang cabai, akan tetapi juga bisa menyerang, dulu saya pernah pepaya saya pernah kena dulu. Sekitar tahun 2000, channel ini mulainya tahun 2017, 2016, 2015 tuh saya banyak tanam pepaya dan pepaya saya kena pate. Busuk antraknosa seperti itu. Jadi jangan salah, ini tidak hanya menyerang cabai, juga tomat dan lain sebagainya, termasuk juga tanaman buah seperti pepaya seperti itu. Bahkan semangka pun katanya ada yang kena. Nah, semua serangan di musim hujan ini sebenarnya bila kita akali sejak jauh hari sebelum musim hujan, kecil kemungkinan tanaman kita itu sakit seperti itu. Akan tetapi bila kita tidak sempat melakukan pencegahan, nah, ada beberapa hal yang bisa kita usahakan, termasuk saya pun masih mengusahakannya beberapa hari ini untuk menjaga agar tanaman saya lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan hama di musim hujan, hama penyakit di musim hujan. Dan cara-cara ini sudah saya buktikan di musim hujan yang lalu dan terbukti efektif. Dan sekarang pun ini hujan, sudah mulai hujan, paginya hujan, kemudian saya tidak bisa merekod video. Sekarang sudah jam 10 pagi, hujan lagi. Pertama yang saya lakukan di musim hujan adalah benar-benar membersihkan bagian bawah dari tanaman, yaitu di media. Kita bersihkan benar dari gulma. Kemudian lakukan penjarangan daun, sahabat. Saya mulai menjarangkan daun, terutama daun yang ada di bagian bawah dari tanaman seperti itu. Misalkan paprika ini kemarin daunnya masih sampai di bawah sini. Begitu juga dengan terong ini, daunnya juga sudah saya lakukan penjarangan agar tidak terlalu berdekatan jarak antar daun yang dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Terlebih karena apa? Karena saya melakukan penanaman dengan jarak yang sangat rapat di media raised bed ini, karena dulunya saya ingin menguji tingkat kesuburan dari raised bed ini, sahabat. Itu sebabnya saya menggunakan jarak tanam yang sangat berdekatan seperti ini, dan hasilnya memang sangat memuaskan. Raised bed ini sudah memberikan banyak sekali sayuran bagi kami, dari baru mulai berbuah sampai sekarang sudah menjadi supplier bagi dapur kami lah seperti itu. Nah, pertumbuhannya juga luar biasa, sahabat bisa lihat paprika di sini sudah kami petik berkali-kali. Sebentar saya akan rekam dengan lebih seksama. Nah, inilah paprika yang sudah saya petik juga, itu saya sudah sering petik untuk membuat masakan buat si kecil. Seperti ini bila kami memasak ayam asam pedas manis seperti itu, biasanya kami gunakan paprika ini, sahabat, yang masih hijau. Nah, lihat sahabat, buahnya besar-besar, tidak ada buah yang kecil, sahabat, semuanya besar-besar. Jadi yang kemarin mengatakan, Pak, bisa besar nggak buahnya dengan kelebatan seperti itu? Jelas bisa, sahabat. Nah, penjarangan dari daun, kita kembali lagi, kita jarangkan daun di bagian bawah ini untuk membuat sirkulasi. Karena kelembabannya sangat tinggi. Di musim hujan seperti ini, kelembaban bisa di atas 90%, sahabat. Jadi kita harus bersihkan semua yang ada di bagian bawah atau di permukaan media kita seperti itu. Jangan sampai ada, ini sudah mulai tumbuh lagi, kita akan cabutin lagi
Sebentar lagi kita harus bersihkan benar-benar bersih. Kemudian kita akan gemburkan lagi dan kita akan berikan lagi pupuk dari daun kering seperti itu. Nah, itu usaha pertama kita, yaitu membersihkan di bagian bawah atau permukaan tanah dari media kita seperti itu. Nah, untuk tanaman cabai, kita ini berhujan-hujan ria rekamnya ya sahabat ya. Nah, untuk tanaman cabai sampai saat ini belum ada yang terkena penyakit antraknosa atau lalat buah sahabat. Jadi ini luar biasa sekali, karena apa? Karena emang daya tahan tubuh dari si cabai, daya tahan tanaman begitu kuat yang saya persiapkan sejak sebelum hujan seperti itu. Nah, di sini peran dari daya tahan tanaman sangatlah penting sahabat untuk mencegah terjadinya serangan penyakit di musim hujan. Nah, akan tetapi apabila kita tidak terlalu telaten dalam merawat tanaman cabai kita, nah kita bisa gunakan ini ramuan ini yang akan saya berikan sebentar lagi. Inilah ramuan yang sangat efektif kita berikan di musim hujan sahabat, seperti itu. Saya akan segera saja demo mengenai bagaimana cara membuat dan kemudian mengaplikasikannya, tapi karena masih hujan kita tunggu dulu sampai hujannya agak reda. Oke, hujan udah mulai reda ya. Nah sahabat, seperti yang tadi saya bilang, kemarin saya sudah panaskan ini air, kemudian arang sekam, kemudian juga arang kayu. Di sini ada arang kayu juga, arang sekam yang saya panaskan sampai mendidih sahabat. Kemudian saya diamkan. Paginya biasa saya gunakan sebagai cairan untuk menyemprot ya, menyemprot semua tanaman yang ada di kebun saya tanpa terkecuali. Nah, mengapa di sini ada air, kemudian arang sekam dan juga arang kayu seperti ini? Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan air yang sudah meluruhkan kandungan dari karbon yang terdapat pada arang sekam maupun arang kayu seperti itu sahabat. Itu sebabnya saya panaskan hingga mendidih kemarin seperti ini. Saya bikinnya sore, kemudian saya diamkan saja semalaman di sini. Kemudian paginya saya gunakan untuk menyemprot tanaman di bagian daun, bagian batang, semuanya lah. Kita cuci bersih tanaman kita yang setiap hari diguyur hujan. Ini untuk menetralisir kadar asam dari air hujan, sahabat. Jadi sahabat bisa bayangkan bila logam saja ya bisa karatan seperti itu karena air hujan, apalagi tanaman seperti itu sahabat. Sehingga kita harus netralisir dengan yang saya buat seperti ini sahabat. Apakah tidak cukup dengan air biasa, Pak? Boleh, akan tetapi di sini kita juga menghindari yang namanya serangan jamur sahabat. Seperti jamur-jamur yang berkembang biak dengan spora biasanya menyukai air hujan seperti ini. Nah, kita akan netralisir agar tidak sampai berkembang di daun maupun buah di kebun kita sahabat, seperti itu. Ini juga mencegah salah satunya antraknosa, kemudian juga hama-hama lainnya yang sangat berkembang pesat di musim hujan seperti itu. Kita akan langsung aplikasikan ya sahabat ya. Nah oke sahabat, sekarang kita langsung saja masukkan hasil dari rebusan sekam bakar maupun arang seperti ini, arang kayu seperti ini. Kita masukkan langsung ke dalam alat semprot. Nah, di sini tentu saja ini harus kita perhatikan khusus mengenai ketika kita memasukkan ke dalam alat semprot, karena itu di sini banyak sekali remah-remah dari arang sekam yang kecil-kecil seperti itu. Usahakan menggunakan saringan kain yang kecil-kecil seperti ini sahabat ya, lubangnya kecil-kecil seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan lagi di sini jaring nyamuk seperti itu yang saya gunakan sebagai saringan. Jadi di sini saya menggunakan 2 lapis seperti itu sahabat. Nah, apakah Bapak menggunakan air lagi, Pak? Saya rasa tidak, karena di sini tidak ada istilah overdosis, sahabat ya. Tidak ada istilah overdosis untuk pemberian dari rebusan sekam bakar seperti ini. Tidak ada overdosis. Dosisnya pun hanya 1 liter, hanya kita gunakan 2 genggam per liter air, 2 genggam sekam bakar maupun 2 genggam arang kayu. Nah, kita berikan semuanya saja karena kita mau semprot lagi. Sebagian sudah saya semprot tadi, sebagian lagi belum, seperti itu. Nah Pak, bagaimana kalau hujan terus saja turun Pak? Kita semprotkan pada saat jeda hujan kita semprotkan. Ini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk meminimalisir kadar asam dari air hujan. Ini akan sebagai media yang bagus sekali bagi pertumbuhan jamur-jamur yang negatif lah pokoknya, yang tidak baik bagi tanaman seperti itu.
Sehingga kita hanya berusaha untuk meminimalisir hal itu terjadi. Jadi kalau seharian hujan ya sudah, ketika ada jeda kita semprotkan. Yang penting kita siapkan saja ramuan seperti ini sahabat. Bahkan bukan hanya tanaman buah, tapi juga sayuran daun seperti ini juga saya semprot seperti itu sahabat. Bagaimana dengan tanaman yang sudah berbuah seperti semangka ini, tetap kita semprot sahabat. Tetap kita semprot untuk, kembali lagi ini untuk menghindari adanya serangan-serangan dari jamur yang bisa merusak hasil panen. Karena biasanya hasil panen atau hasil akhir yang diserang. Ini malah tumbuh pepaya di sini. Mungkin karena bijinya ada yang nyempil ke dalam media. Ini besarnya sudah ada sekitar 1 kiloan mungkin lebih. Sudah besar banget. Di sana juga ada beberapa yang sudah besar-besar. Nah, kita lihat. Ini sudah besar juga. Ini rawan air menggenang, juga rawan pembusukan. Mungkin sebentar lagi saya akan tambahkan busa di bawah buah semangka ini sahabat. Peri jumbo ini membesar hanya karena pemberian pupuk organik berupa daun kering, di mana pemberian pupuk organik ini tidak hanya menyuburkan daun tapi juga bisa membesarkan buah seperti itu sahabat. Lihat betapa besarnya buah pari ini, sudah siap kita olah sebenarnya ini sahabat. Nah, ini tanaman jagung yang sudah kita tanam 3 hari yang lalu, sudah tumbuh ya sahabat ya. Ini juga. Nah, kita juga semprotkan sahabat. Kita semprotkan pada semua tanaman, baik yang baru sprout maupun sudah berbuah. Kita semprotkan semua karena di sini lebih kepada kita membersihkan air hujannya dengan air yang mengandung unsur karbon tinggi yang bisa juga sekaligus sebagai peluruh dari jamur-jamur atau cendawan yang berpotensi untuk menempel atau hinggap di daun tanaman kita sahabat. Seperti itu. Nah, ini adalah cabai yang sudah berusia 2 tahun yang kemarin kita pangkas ya sahabat ya. 2 tahun lebih loh ini. Bukan 2 tahun, 2 tahun lebih. Sudah kita pernah remajakan selama 3 kali kalau nggak salah. 2 kali. Yang sekarang ini yang ketiga kalinya. Nah, kita remajakan kembali untuk ketiga kalinya sahabat. Dan hasilnya seperti ini. Karena hujan lagi, kita teduh lagi di sini. Tadi semua tanaman sudah hampir semua saya siram, termasuk juga bawang merah ya, yang baru sprout kemarin 7 hari yang lalu. Juga ada jagung yang kita juga semprot seperti itu. Kacang panjang semuanya lah. Beberapa belum karena sudah ada hujan lagi. Akan tetapi begini, pemberian dari larutan yang tadi saya berikan di video itu sebenarnya adalah untuk mengecilkan risiko terjadinya gagal panen atau serangan yang bisa meluluh lantakkan kebun kita di musim hujan seperti itu. Karena serangan jamur, kemudian juga serangan bakteri sangat dominan di musim hujan ini sahabat. Nah, saya harapkan sahabat bisa melakukannya karena ini nggak susah, tidak susah. Ingat saja saringannya harus double ya, agar tidak merusak dari sprayer kita yang kita gunakan untuk menyemprot seperti itu sahabat. Oke sahabat, kita lanjut lagi videonya nanti sore atau besok pagi. Sampai jumpa, jangan lupa untuk menanam setiap hari agar kita bisa panen juga setiap hari. Sampai jumpa.